Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang modul 2 yaitu Basic Switch and Device Configuration. Pertama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama saya sendiri, nama saya Firman, NPM 2578217 di kelas D. Nama saya Mas Dewi dari kelas 2B. Nama saya Rasya Agustina dari kelas 2D. Nama saya PJT Satya Tempur Ginting dari kelas 2B. Nama saya Dimas Dewananda dari kelas 2B. Saya Langsung dari kelas 2B. Saya Fadila, NPM 25714 dari kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 257821113. Saya dari TRI 2D. Semuanya, perkenalkan saya KJD Satya Tempur Ginting. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 pada bagian 2.1. Di sini ada akses Cisco IOS atau metode untuk masuk dan mengelola sistem operasi yang menggerakkan perangkat dari Cisco seperti router dan switch. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Kemudian saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah. CLI membutuhkan biaya overhead yang sangat sedikit untuk beroperasi. Namun, itu mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan tentang struktur perintah yang mendasari yang mengontrol sistem. Kemudian pada 2.1.2 ada GUI. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI dalam gambar lebih ramah menggunakan dan membutuhkan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah yang mendasari yang mengontrol sistem. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, mogok, atau tidak beroperasi seperti yang ditentukan. Untuk alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI kurang intensif sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Kemudian pada 2.1.3 ada tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Yang kedua ada memasukkan perintah berbasis teks dan teks. Kemudian ketiga melihat output di monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco IOS pada saklar atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut, yaitu yang pertama menggunakan keyboard untuk menjalankan program berbasis CLI. Yang kedua, menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Yang ketiga, melihat output di monitor. Kemudian, pada 2.1.4 ada metode akses. Saklar akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke saklar baru yang sama akan dapat berkomunikasi.
Di sini ada metodenya yaitu ada konsol. Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses out of band mengacu pada teks melalui saluran manajemen khusus yang hanya digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat. Keuntungannya menggunakan port konsol adalah perangkat dapat diakses meskipun tidak ada layanan jaringan yang dikonfigurasi. Kemudian kedua ada cangkang atau SSH. Itu adalah metode dalam band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI yang aman dari jarak jauh. Melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti konsol, koneksi SSH menentukan layanan jaringan aktif pada perangkat, termasuk antar aktif dikonfigurasi dengan alamat. Kemudian yang ketiga ada telnet. Telnet adalah metode dalam pita yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh, melalui antarmuka virtual atau melalui jaringan. Tidak seperti SSH, telnet tidak menyediakan koneksi terenkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di lingkungan lab. Yang kemudian ada 2.1.5 yaitu program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat digunakan untuk menyambungkan perangkat jaringan baik dan koneksi serial melalui port konsol atau dengan koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas. Pada emulasi terminal ada session, login, terminal, keyboard, bell, Windows, data, proxy, telnet, SSH, serial, dan sebagainya. Baik, hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Di sini saya Taufik Fadilah di kelas 2D. Saya akan menyampaikan materi di modul 2 di bagian 2.2 yaitu tentang iOS Navigation. Nah, di materi kali ini saya bakal bahas tentang mode di Cisco iOS, cara pindah-pindah antar mode, dan juga tools yang dipakai. Jadi ini penting banget nih yang iOS Navigation ini, karena sebelum kita bisa ngatur router sama switch itu, kita harus paham dulu nih struktur-struktur mode yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama-tama itu kita harus tahu yang paling dasar tuh, yaitu tentang primary command modes. Jadi di perangkat jaringan itu kita bisa konfigurasi itu pakai CLI atau GUI atau command prompt lah. CLI, command. Nah, tapi biasanya itu administrator tuh lebih sering pakai CLI ini nih, karena lebih fleksibel dan kontrolnya tuh lebih detail. Nah, di Cisco iOS sendiri ini tuh ada dua mode utama. Nah, yang pertama modenya itu namanya tuh user exit mode. Nah, di mode ini, awal ini, waktu kita pertama masuk ke perangkat itu. Nah, user exit mode ini kita tuh adalah mode awal waktu kita pertama kali masuk ke perangkatnya itu. Nah, di sini kita cuma bisa jalanin perintah-perintah dasar nih, kayak ngecek status atau lihat informasi perangkat atau melihat informasi perangkat. Belum bisa ngubah konfigurasi apapun. Nah, ciri gampang yang untuk user exit mode ini biasanya pakai tanda yang lebih besar. Panah kemana itu? Panah, gambar panah kayak gimana ya? Tanda lebih besar itu panah, tapi madepnya itu kurungnya itu ke kiri. Tapi bentuk panah itu ke kanan, apanya gitu. Yang tanda panah lebih besar itulah untuk user exit mode ini. Nah, terus yang kedua dari modenya ini ada namanya privilege exit mode atau yang bisa disebut enable mode. Nah, di mode ini kita juga punya hak akses lebih tinggi nih. Nah, di sini kita aksesnya lebih tinggi dari yang user exit mode tadi. Nah, di sini yang untuk privilege ini kita bisa jalanin perintah yang lebih lengkap nih, karena termasuk buat masuk ke mode konfigurasi. Nah, promnya itu
beda ya. Yang pertamanya kan pakai user, yang user exit mode kan pakai tanda lebih besar yang panah itu. Nah, yang privilege ini kita pakai tanda pagar, pakai pagar lah mudahnya untuk bedain. User exit mode itu kita tandanya yang panah itu lebih besar itu, artinya lebih besar itu. Ya lebih mudahnya tanda panah lebih besar itu. Nah, untuk privilege exit mode ini kita pakai yang bentuknya itu ciri-cirinya tuh panah itu, biasanya muncul lah panah itu. Nah, kalau user exit mode kan itu cuma biasa-biasa aja. Nah, untuk yang privilege ini kita perintah lebih lengkap lah, lebih powerful lah untuk konfigurasinya. Nah, untuk terus ke bagian selanjutnya kita ada konfigurasi mode dan sub configuration modes. Nah, di sini kita mau mulai konfigurasi nih, kita harus masuk dulu ke global configuration mode. Nah, disinilah semua pengaturan utama itu dilakuin ya, kayak ubah nama perangkat, setting password dan lain-lain sebagainya. Promptnya itu biasanya dalam kurung config pagar. Nah, itu biasanya. Nah, dari sini tuh kita bisa masuk ke mode yang lebih spesifik. Nah, namanya itu sub configuration mode. Nah, di contoh yang sering dipakai itu biasanya ada dua. Yang pertama itu line configuration mode. Nah, di sini kita dipakai buat ngatur akses ke perangkat, misalnya lewat konsol, SSH atau telnet. Biasanya di sini tuh buat setting login. Nah, yang kedua itu interface configuration mode. Di sini kita buat ngatur port atau interface jaringan. Contohnya biasanya ngasih IP address atau aktifin port. Nah, intinya kalau yang global config itu pengaturan umum, subconfig itu pengaturan bagian tertentu. Nah, kita pindah yang materi selanjutnya ini. Setelah itu kita akan bahas bagaimana cara pindah-pindah mode atau disebut navigate between iOS mode. Nah, ini penting banget nih karena kita bakal sering bolak-balik mode biasanya. Dari user exit ke privilege atau sebaliknya, kita bisa dari user exit ke privilege itu kita pakai perintah enable. Terus saja enable. Kalau mau turun lagi tuh pakai disable. Enable tuh buat kita nyambungin, disable tuh kita buat memutus biasanya. Nah, kalau mau masuk ke global config itu kita pakai configure terminal. Komennya configure terminal. Nah, kalau mau keluar tuh biasanya kita pakai exit atau terus saja exit atau command N atau control Z biar kita bisa langsung balik ke privilege mode lagi. Nah, menariknya nih, kita juga bisa langsung pindah dari submode ke submode yang lain. Jadi nggak harus keluar dulu nih, kita bisa langsung berpindah langsung nih, nggak perlu keluar kayak SSI tadi itu. Nah, terakhir di sini saya akan membahas tentang yang terakhir itu syntax checker activities. Nah, kalau kita lagi belajar ini jangan langsung coba nih di aplikasi karena biasanya beresiko lah. Makanya di sini kita dikasih di pembelajaran ini kita dikasih itu NetAchat tool simulasi. Salah satunya ada itu syntax checker itu. Nah, di sini kita juga disuruh ngetik perintah sesuai instruksi dan harus persis sama. Kalau salah sedikit aja nggak bisa lanjut nih. Itu bagus buat melatih ketelitian. Nah, kan di situ tuh kita ada diajarin tuh untuk komen-komennya itu kita ngikutin aja. Takutnya biasanya kalau nggak sama-sama tuh kadang gagal begitu. Tapi ada juga tool yang lebih fleksibel yaitu paket tracer. Nah, paket tracer nih, Cisco paket tracer yang paling banyak digunakan juga nih. Di paket tracer tuh kita juga bisa pakai perintah singkat sih kayak di perangkat asli. Dan juga di sini tuh kita bisa untuk membuat simulasi untuk yang aslinya. Seperti itu sih. Tadi kita udah bahas sampai yang terakhir sih. Mungkin itu aja sih yang dari materi untuk modul 2 di bagian 2.2 tentang iOS navigation. Nah, itu aja mungkin penyampaian dari saya dari bagian 2.2 yang iOS navigation. Sebagai penutupnya di sini intinya itu kita harus paham tuh perbedaan tiap mode di Cisco iOS-nya. Di Cisco iOS-nya itu kita harus paham tuh untuk tiap mode-modenya dan juga harus paham tuh cara pindah antar modenya dan juga
Kita di sini juga harus pakai latihan simulasi dulu lah, pakai paket tracer tadi itu supaya nggak langsung yang aslinya tuh, takutnya ada permasalahan gitulah. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Agustina dengan NPM 257821008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 2.3, yaitu struktur komando. Langsung saja ke yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai struktur dasar perintah pada Cisco IOS. Setiap perintah dalam Cisco IOS memiliki format atau sintaks tertentu. Secara umum, perintah terdiri 3 bagian, yaitu perintah utama, kata kunci, dan argumen. Kata kunci merupakan bagian yang sudah ditentukan oleh sistem operasi Cisco. Sedangkan argumen adalah nilai yang dimasukkan oleh pengguna, seperti alamat IP. Perintah hanya dapat dijalankan jika ditulis dengan format yang benar dan sesuai dengan mode yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan sintaks perintah. Setiap perintah memiliki aturan penulisan yang harus diikuti. Jika perintah dimasukkan tidak sesuai dengan sintaks, maka sistem akan menampilkan pesan error. Dalam dokumentasi Cisco biasanya teks tebal menunjukkan perintah atau keyword, dan teks miring menunjukkan argumen yang diisi oleh pengguna. Dengan memahami sintaks ini, pengguna dapat menghindari kesalahan saat melakukan konfigurasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang fitur bantuan pada Cisco IOS. Cisco IOS menyediakan 2 jenis bantuan, yaitu bantuan kontekstual dan pemeriksaan sintaks. Bantuan kontekstual digunakan untuk membantu pengguna mengetahui perintah yang tersedia, melihat opsi lanjutan perintah, serta mengetahui argumen yang bisa digunakan. Fitur ini dapat diakses dengan menggunakan tanda tanya. Selain itu, sistem juga secara otomatis memeriksa sintaks perintah yang dimasukkan. Jika perintah benar, maka akan dijalankan. Jika salah, maka akan muncul pesan kesalahan. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang shortcut atau cara cepat dalam CLI. Cisco IOS menyediakan berbagai shortcut untuk mempermudah pengguna dalam mengetik dan mengedit perintah. Perintah dapat disingkat selama tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga pengguna tidak perlu mengetik perintah secara lengkap. Selain itu, terdapat berbagai kombinasi tombol yang dapat digunakan untuk menghapus teks, memindahkan kursor, dan mengakses riwayat perintah. Dan untuk pengeditan teks, terdapat beberapa tombol seperti CTRL+W untuk menghapus satu kata, CTRL+U untuk menghapus ke awal baris, dan CTRL+K untuk menghapus hingga akhir baris. Dan untuk navigasi kursor, pengguna dapat menggunakan CTRL+A untuk berpindah ke awal baris, CTRL+E untuk ke akhir baris, serta tombol panah untuk menggeser posisi kursor. Untuk mengakses riwayat perintah dapat digunakan tombol panah atas dan bawah untuk melihat perintah yang sebelumnya telah kita gunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tampilan output pada CLI. Jika hasil dari suatu perintah terlalu panjang, maka akan muncul tampilan more. Pengguna dapat menekan spasi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, atau tombol enter untuk melihat baris berikutnya. Dan terakhir kita akan membahas tombol kontrol dalam CLI. CTRL+J digunakan untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan. CTRL+Z digunakan untuk keluar dari mode konfigurasi. Dan CTRL+Shift+6 digunakan untuk menghentikan proses seperti ping atau trackroute. Dan sebagai kesimpulannya, Cisco IOS merupakan sistem operasi berbasis CLI yang memiliki struktur perintah yang jelas, serta dilengkapi dengan berbagai fitur bantuan dan shortcut untuk mempermudah pengguna dalam melakukan konfigurasi jaringan.
Dengan memahami konsep ini, pengguna dapat menggunakan silalisis secara lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Krasela Rahmadewi akan membahas lanjutan materi pada modul 2 pada bagian 2.5 tentang cara menyimpan dan mengelola konfigurasi pada perangkat Cisco. Nah, yang pertama ada jenis konfigurasi. Dalam perangkat Cisco ada 2 jenis konfigurasi utama, yaitu yang pertama ada startup config. Ini adalah konfigurasi yang disimpan di NVRAM dan akan digunakan saat perangkat dinyalakan ulang. Yang kedua ada running config. Ini adalah konfigurasi yang sedang aktif dan disimpan di RAM. Kalau perangkat mati, konfigurasi ini akan hilang. Yang kedua yaitu ada melihat konfigurasi. Untuk melihat konfigurasi itu ya konfigurasi yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan perintah show running config. Dan sedangkan untuk melihat konfigurasi yang tersimpan, kita bisa menggunakan perintah show startup config. Yang ketiga adalah menyimpan konfigurasi. Kalau kita sudah melakukan perubahan dan ingin menyimpannya, kita dapat menggunakan perintah copy running config startup config. Artinya, kita menyalin konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup agar tidak hilang saat perangkat di restart. Yang keempat ada menghapus atau mengembalikan konfigurasi. Kalau konfigurasi yang dibuat tidak sesuai, kita dapat melakukan reload perangkat untuk kembali ke konfigurasi sebelumnya. Itu berlaku jika belum disimpan, tetapi kalau kita ingin menghapus konfigurasi dengan perintah erase startup config lalu restart perangkat. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena perangkat akan offline sementara. Yang kelima yaitu mengembalikan konfigurasi lama. Kalau ingin mengembalikan konfigurasi yang sudah disimpan, gunakan perintah copy startup running config. Ini akan membuat konfigurasi lama ke kondisi yang sedang berjalan. Yang keenam yaitu ada menyimpan ke file text. Konfigurasi juga bisa disimpan ke file text menggunakan aplikasi seperti PUTTV atau Teratom. Caranya ya yang pertama ada aktifkan login dulu, kemudian simpan hasil konfigurasi, dan selanjutnya yaitu file tersebut bisa digunakan untuk backup atau konfigurasi ulang perangkat. Jadi memahami cara menyimpan, menghapus, dan mengembalikan konfigurasi itu sangat penting agar jaringan tetap berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian penjelasan materi pada bagian 2.6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan materi 2.6 yaitu port dan alamat. 2.61 Alamat IP. Penggunaan alamat IP adalah cara utama untuk memungkinkan perangkat saling menemukan dan membangun komunikasi ke ujung di internet. Setiap perangkat akhir pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir meliputi komputer, stasiun kerja, laptop, server file, server web. Yang kedua printer jaringan. Yang ketiga telepon VoLP. Yang keempat kamera keamanan. Yang kelima ponsel pintar. Yang keenam perangkat genggam seluler seperti pemilik kode batang nirkabel. Selain alamat IP v4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IP v4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat dengan bagian host. Bersama dengan alamat IP v4, subnet mask menentukan subnet mana yang menjadi anggota perangkat tersebut. Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai rangkaian nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh 1 digit heksadesimal sehingga totalnya ada 32 nilai heksadesimal. Kelompok 4 digit heksadesimal dipisahkan oleh titik 2. Alamat IPv6 tidak peka huruf besar kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar. 2.62 Antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya.
Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga pasangan berpilin, kabel serat, optik, kabel koaksial atau nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk yang tujuan sama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Yang pertama, jarak yang dapat ditempuh media untuk mentransmisikan sinyal dengan sukses. Lalu yang kedua, lingkungan tempat media akan dipasang. Yang ketiga, jumlah data dan kecepatan transmisinya. Yang keempat, biaya media dan instalasi. Tidak hanya setiap tautan di internet membutuhkan jenis media jaringan tertentu, tetapi setiap tautan juga membutuhkan teknologi jaringan tertentu. Misalnya, internet adalah teknologi jaringan area lokal (LAN) yang paling umum digunakan saat ini. Port Ethernet ditemukan pada perangkat pengguna akhir, perangkat switch, dan perangkat jaringan lainnya yang dapat terhubung secara fisik ke jaringan menggunakan kabel. Switch Cisco EOS Layer 2 memiliki port fisik untuk menghubungkan perangkat. Port ini tidak mendukung alamat IP Layer 3, oleh karena itu, switch memiliki satu atau lebih antarmuka virtual switch SFI. Ini disebut antarmuka virtual karena tidak ada perangkat keras fisik pada perangkat yang terkait dengannya. SFI dibuat dalam perangkat lunak. Antarmuka virtual memungkinkan Anda mengelola switch dari jarak jauh melalui jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6. Setiap switch dilengkapi dengan satu SFI yang muncul dalam konfigurasi default dari pabrik. SFI default adalah antarmuka VLAN 1. Sekian dari saya. Oke, saya Aris Tanggara, NPM 2578-2051 dari kelas 2B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pada 2.4 tentang Basic Device Configuration. Oke, langsung saja kita ke 2.4.1, yaitu tentang Device Name atau Host Name. Nah, yaitu tentang identitas perangkat Cisco seperti switch atau router. Secara default biasanya bernama switch, tapi jika perangkat dalam jaringan banyak, nama defaultnya biasa membingungkan saat konfigurasi atau remote. Karena itu, hostname harus dibuat sesuai lokasi atau fungsi perangkat agar mudah dikenali. Contohnya, kita kasih nama seperti SW min floor min 1. Lalu hostname juga punya aturan seperti tidak boleh ada spasi dan minimal maksimal 64 karakter. Oke, lanjut pada 2.4.2 yaitu password guide lines, yaitu tentang password yang lemah masih menjadi ancaman besar dalam keamanan jaringan. Oleh karena itu, semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi password untuk membatasi akses admin. Password yang kuat sebaiknya lebih dari 8 karakter, seperti kombinasinya huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta tidak menggunakan kata umum yang mudah ditebak. Di lab sering digunakan password seperti Cisco atau kelas, tetapi itu tidak aman untuk jaringan nyata. Oke, lanjut untuk 4.3 yaitu tentang configure password. Cisco atau iOS memiliki beberapa level password untuk mengamankan akses perangkat. Yaitu di sini ada yang pertama yaitu console password untuk mengamankan akses user exit lewat konsol. Lalu yang kedua ada enable secret untuk mengamankan privilege mode atau akses penuh administrator. Yang tiga dan yang terakhir ada VT password untuk mengamankan akses remote lewat telnet atau SSH. Nah, jika sudah dikonfigurasi, perangkat akan meminta password saat login dan saat masuk mode admin. Oke, lanjut pada 4.4 yaitu encrypt password. Secara default, password di running config bisa terlihat dalam bentuk teks biasanya, sehingga berbahaya jika ada orang yang melihat konfigurasi. Lalu untuk mengamankannya, kita menggunakan perintah service password encryption agar password tersimpan dalam bentuk terenskripsi. Begitu. Lalu pada 4.5 ada banner message.
Banner digunakan untuk memberi peringatan bahwa perangkat hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang. Banner juga berguna untuk aspek hukum jika ada penyusup. Banner dibuat menggunakan perintah banner MOTD atau method dan akan tampil secara setiap kali login. Gitu. Pada 4.7 ada basic device configuration. Di sini konfigurasi dasar keamanan perangkat Cisco meliputi seperti memberi hostname, mengamankan konsol, enable secret dan VT. Lalu yang ketiga ada menginskripsikan password. Yang keempat ada menampilkan banner login. Oke, itu untuk materi 2.4 tentang basic device configuration. Kesimpulannya di sini ada konfigurasi dasar ini bertujuan untuk membuat perangkat Cisco lebih aman, mudah dikenali dan mencegah akses tidak sah. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya lanjutkan untuk rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi konektivitas. Pada video kali ini, di awal materi kita akan menjelaskan tentang aktivitas video, tugas ujian termuka. Pada topik sebelumnya, Anda telah mengimplementasikan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi pengalaman IP pada switch dan PC. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda. Karena apa gunanya mengkonfigurasi perangkat jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasi tersebut berfungsi? Anda akan melanjutkan proses ini pada topik ini dengan menggunakan CLI dan akan memverifikasi antarmuka dan alamat switch dan router jaringan Anda. Sama seperti Anda menggunakan perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan pada komputer host. Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dan pengaturan alamat pada perantara seperti switch dan router. Oke, setelah itu verifikasi konektivitas adalah proses untuk memastikan bahwa suatu jaringan komputer dapat terhubung dengan baik antara perangkat, misalnya komputer ke server, router, atau internet. Proses ini dilakukan untuk mengecek apakah komunikasi data berjalan lancar atau tidak. Jadi pada intinya digunakan untuk mengetahui apakah jaringan sudah terhubung dengan benar, membantu mendeteksi masalah jaringan seperti putus koneksi IP, salah, atau perangkat tidak aktif. Dilakukan dengan tools perintah seperti ping, traceroute, atau ipconfig. Menjadi langkah-langkah penting dalam troubleshooting jaringan. Jadi kesimpulannya, verifikasi konektivitas sangat penting untuk memastikan jaringan berjalan normal atau untuk menemukan serta memperbaiki gangguan koneksi dengan cepat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sekian video dari kami kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum.